Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bapak Ibu, para guru ya, Ibu kepala sekolah dan staf yang lain yang tidak bisa saya sebut satu-satu, yang insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa bersama-sama berjumpa, bermuajahah, yang insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana disampaikan Ustadz ya barusan, betul kalau yang namanya belajar irama, tema kita adalah tentang irama Al-Quran ya. Nanti ada kaitannya dengan teknologi. Betul tadi yang disampaikan bahwa kalau zaman dulu pengen belajar Al-Quran itu benar-benar repotnya minta ampun. Kita harus mendatangi guru, harus ya terutama belajar irama itu sangat jarang ya. Saya sampai beberapa pesantren ya saya datangi dan itu tidak maksimal gitu ya. Alhamdulillah sekarang dengan teknologi ya kita bisa dengan mudah untuk belajar Al-Quran. Kalau zaman dulu saya pengen dengar bacaannya seorang qari yang populer misalnya di Mesir, itu saya harus cari kasetnya. Dan itu kalau pengen dengerin kasetnya, itu harus datang, perjalanannya itu mungkin sekitar 2 jam ke tempat guru saya. Dan kasetnya nggak boleh dipinjem, ya harus dengerin di situ. Soalnya kalau dipinjem kata guru saya nanti nggak balik lagi. Kemudian kalau direkam itu namanya pembajakan, jadi serba repot. Jadi saya seminggu sekali itu Bapak Ibu pengen dengerin qari dari Mesir. Ya, tapi perjuangan itu. Saya setiap hari Minggu berangkat hanya pengen dengerin. Nah, zaman sekarang sudah musim YouTube, ya. Kita pengen dengerin murotal atau dengerin baca Quran siapapun itu tinggal ditulis aja sudah muncul. Misalnya Bapak Ibu pengen dengar bacaan Quran saya, bisa tulis aja di YouTube Ustadz Kris. Nanti muncul, jangan lupa subscribe. Ya. Nah, itulah canggihnya teknologi. Jadi kita banyak belajar dari teknologi ya. Semakin mudah kita tinggal buka smartphone langsung kita bisa belajar dari situ. Nah, itulah alasan kami kenapa kami membentuk PLKM namanya, yaitu pembelajaran langgam Al-Quran mingguan. Awalnya adalah kita belajar kemudian diupload ke YouTube dan alhamdulillah ternyata banyak yang mengambil manfaat dan mudah-mudahan nanti seumur hidup ya manfaat itu selalu ada, selalu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin belajar. Ya. Nah, awalnya saya memang ngajarnya langsung gitu sebelum ketemu sama tim PLKM ini. Nah, ngajar sudah berapa tahun, kemudian karena saya memang untuk upload ke YouTube itu belum ada kemampuan, ya. Maka ada tim yang membantu untuk upload ke YouTube. Saya tinggal menyiapkan materi-materi ya. Pada dasarnya teknologi bersifat netral, apakah mendatangkan kebaikan atau keburukan kepada manusia itu tergantung pada manusia yang menggunakannya. Nah, salah satu yang menurut saya ini cukup bermanfaat yaitu konten yang berisi tentang irama Al-Quran. Karena saya sendiri Bapak Ibu tertarik belajar Al-Quran itu karena mendengar bacaan yang indah. Itu awalnya. Bahkan saya belajar irama itu sebelum bisa baca Quran.
Ya, berawal dari dengar saat itu adalah Ustadz Muammar ZA. Tahu Bapak Ibu Ustadz Muammar ZA? Qari legendaris Indonesia ya. Jadi beliau ketika baca Quran kurang lebih begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengerin ternyata Al-Quran itu enak ya kalau didengerin ketika dibacakan oleh qari yang bagus. Akhirnya saya belajar dengerin terus sampai bisa. Nah ketika bisa ditanya itu yang dibaca surat apa, saya nggak tahu. Pokoknya bunyinya gitu, dan saya udah diundang kemana-mana itu. Belum bisa baca Quran, udah diundang ke acara-acara. Dan yang saya baca itu terus. Saya masih ingat suratnya, surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u. Ya, pokoknya nggak boleh ada pilihan lain. Kalau mau yang ngaji saya ya harus surat itu. Itu saya ingat. Ada acara pernikahan saya diundang. Saya baca wasari'u. Ada hitanan. Dulu kan kalau ada teman hitan katanya pengen kamu yang ngaji. Saya ngaji. Wasari'u lagi. Sampai yang dengar sampai pada hafal gitu. Hafal dan bosan lagi-lagi wasari'u. Ya, saya masih ingat itu. Waktu saya masih kecil suaranya masih melengking. Ya 11-12 sama Muhammad Toha Junaid lah. Ya. Jadi terus gitu. Acara apapun saya bacanya wasari'u, sampai ada lomba MTQ. Kalau nggak wasari'u saya nggak mau lomba. Ya, itu saya lomba Bapak Ibu. Lomba saya juara 1 gara-gara baca wasari'u. Nah ketika tingkat kabupaten ternyata suratnya diganti, saya nggak mau. Saya usul ke guru agama, pokoknya saya maunya wasari'u, orang saya bisanya cuma itu. Ya. Itu akhirnya kalau kayak gini saya nggak bisa terus-terusan, ya, nggak bisa terus-terusan pakai wasari'u. Saya harus belajar membaca Al-Quran. Disitulah saya mulai belajar dari mulai Iqra 1. Saya mengenal Iqra 1, Iqra 2 terus sampai akhirnya bisa membaca Al-Quran. Itulah ya. Jadi sangat menarik memang irama itu. Bahkan ada ibu-ibu begitu dengar irama itu langsung pengen belajar baca Quran. Padahal belum bisa baca Quran sama sekali. Beliau bilang, Ustadz saya pengen belajar irama. Bisa enggak? Kata saya, bisa insya Allah Bu. Tapi saya belum bisa baca Quran Ustadz. Bisa enggak? Oh bisa, saya juga dulu belajar irama sebelum bisa baca Quran. Enggak akan pusing Ustadz. Enggak Ibu mah, yang pusing saya yang ngajar. Oh gitu ya, pokoknya saya nggak peduli. Saya mah nggak mau belajar tahsin, pengen langsung belajar irama Ustadz. Kalau saya disuruh belajar tahsin, saya mending nggak belajar. Kata saya, boleh Bu, silakan. Begitu belajar, saya ajarin Al-Fatihah, bingung. Ini yang bunyi gini mana Ustadz? Memang benar-benar belum mengenal huruf, ya. Akhirnya saya bilang, itulah Bu, harus belajar tahsin dulu. Oh tahsin teh supaya bisa baca yang gini ya? Iya. Oh berarti saya belajar tahsin dulu ya? Iya Bu. Akhirnya belajar tahsin. Jadi kita belajar Quran itu dari yang kita senangi, gak apa-apa. Senangnya hafalan dulu gak apa-apa, jangan ditolak. Mungkin kalau saat itu ibu itu saya tolak, oh gak boleh Bu, harus belajar bacaan dulu. Akhirnya pasti gak akan mau belajar. Tapi saya terima aja dulu, ternyata pusing. Akhirnya mau belajar membaca Al-Quran. Ya itu, jadi kita bisa belajar dari pintu manapun yang kita senangi. Termasuk kita belajar irama juga gak apa-apa. Ya, karena memang secara manusiawi kita tuh pasti lebih senang mendengar bacaan Al-Quran itu yang indah. Betul gak Bu? Itu sudah manusiawi. Sama kayak bapak-bapak kalau lihat ibu-ibu, lihat akhwat itu pasti seneng yang cantik. Ibu-ibu, betul. Ibu-ibu lihat laki-laki pasti seneng yang ganteng, betul nggak? Itu manusiawi, ya. Termasuk mendengar
irama bacaan Quran. Coba ada nggak di sini yang cari-cari di YouTube pembacaan ayat suci Al-Quran tergoreng di dunia? Kan nggak ada, ya. Bahkan ketika ada anak muda yang menjadi imam misalnya, sekarang kan banyak anak-anak muda yang jadi imam sholat, ya, yang digandrungi banyak orang itu karena memang iramanya bagus. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Wah, itu langsung subscribernya nambah, ya. Terus banyak yang gini. Coba kalau nggak percaya, bapak-bapak bikin konten sendiri, bikin tandingan tapi bacaannya yang goreng. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Silakan upload di YouTube, ya. Tunggu komentar pertama. Kalau yang tadi Masya Allah saya pengen bacaan begitu, kalau yang ini astagfirullahaladzim, ya. Itu memang sudah manusiawi. Semua orang pasti senang mendengar bacaan yang indah, ya. Makanya biasanya kesan orang-orang kalau ke Mekah itu pasti yang pertama terkesan paling bikin semangat itu adalah ketika sholat berjamaah, kemudian mendengarkan adzan, ya. Makanya kalau di sana kadang-kadang adzannya belum, kita 1 jam sebelum adzan sudah ke masjid, pengen dengar adzannya, pengen dengar qomatnya. Beda kan ketika di Indonesia. Kita kalau di sini kira-kira datang ke masjidnya kapan? Kadang-kadang nunggu qomat, ya. Kadang-kadang sampai imamnya pegel. Hayya 'alas shalah. Adzannya aja begitu. As-shalatu khairum minan naum. Ya, kita mau ke masjid jadi leles rasanya. Makanya kadang-kadang sampai dipanggil-panggil, eling umat muslimin Mustafa. Bukan muslimin muslimat, gara-gara Pak Mustofanya belum datang, ya. Ada di sini, mohon maaf ya kalau tidak disengaja. Sampai ganti lagu. Allahumma sholli ala Muhammad. Eling umat. Gonta ganti lagunya. Akhirnya saya penasaran, saya datang ke masjid, benar ternyata cuma 1 orang, ya Aki itu. Ya. Begitu saya datang teh langsung qomat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampai beres. Begitu beres qomat, kirain saya mau dijadiin imam, enggak, maju sendiri. Jadi ngerangkep, ya. Ya adzan, ya qomat, yang imami. Setelah itu yang bikin sedih lagi ngelurusin barisan. Sudah tahu makmum cuma saya sendiri. Saya barisannya diluruskan. Udah lurus Ki. Ya. Beda dengan di Mekah. Kalau di Mekah muadzinnya pilihan, yang qomat pilihan, imamnya aja ada berapa itu, ya. Imamnya juga pilihan, makanya semuanya enak, dipilih memang yang enak-enak. Kalau subuh misalnya, hayya 'alal falah, itu teh aki-aki yang adzan. Sama kayak di Indonesia, aki-aki juga, ya. Cuman bedanya kalau aki-aki Mekah suara kayak anak muda, kalau anak muda Indonesia suara kayak aki-aki. Hayya 'alas shalah. Ya. Oh tadi hayya 'alal falah, ya. Sekarang jadi hayya 'alas shalah. Gak apa-apalah, udah gak adzan beneran ini. As-salatu
di sana sholatnya memang panjang-panjang dan tidurnya pendek-pendek. Kalau di kita kebalikannya, kalau di kita sholatnya pendek, naumnya panjang. Sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Maka wajar kalau di kita sholatnya pendek-pendek, tidurnya panjang-panjang. Ya, rata-rata kan kalau sholat paling kulhu gitu baca. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ngomongin apa ini? Kemana-mana ya. Ya, itulah kelebihannya irama. Ya, kelebihannya irama seperti itu. Cuman tidak semua orang baca Al-Quran itu iramanya bagus. Kalau nggak pakai irama nggak mungkin. Semua orang baca Quran pasti pakai irama. Cuman ada yang iramanya bagus, ada iramanya yang pas-pasan, ya. Makanya kalau di Mekah itu adalah membaca Al-Quran iramanya bagus dan bacaannya bagus. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ini saya siapa, Bu? Tahu nggak yang suka ngimami di Mekah yang iramanya seperti itu? Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata makmumnya, amin. Ya. Saya kalau ngimamin kayak gitu biasanya beres sholat ada yang nyamperin. Ustaz, rasanya kayak sholat di Mekah, kata. Emang Bapak pernah ke Mekah? Belum. Ya. Nah, itu bacaannya bagus dan juga iramanya bagus. Kemudian yang kedua, ya, ada orang tuh yang bagus bacaannya tapi iramanya pas-pasan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ainnya itu benar-benar kayak orang Arab beneran. Ya, kalau di kita kan paling sulit ngomong ain, betul nggak, Bu? Terutama kalau orang Jawa itu sulit ngomong ain. Termasuk saya latihan ain itu paling sulit. Karena di sana biasa ainnya jadi ngain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya. Doa aja jadi dongo di sana ya. Gitu. Ya. Bacaannya bagus tapi iramanya tuh didengerin lempeng. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Ini gak apa-apa karena yang penting adalah bacaan. Cuman tetap saja bayangin kalau kita misalnya sholat makmum dengan imam yang seperti itu, betah gak kira-kira? Betah Ustadz? Ya betah kalau suratnya pendek. Kira-kira kalau satu juz betah gak kayak gitu? Ya tetap kita butuh irama. Karena irama itu bisa mengusir rasa jenuh. Ya, irama itu bisa mengusir rasa jenuh. Banyak orang yang terjebak macet misalnya di dalam kendaraan, di mobil, itu pasti yang dicari adalah entah itu nyanyi, entah itu murotal, karena memang supaya tidak jenuh. Ya, begitu juga ketika kita sholat, saya yakin pasti ada kejenuhan, ya, ada kejenuhan, kecuali memang yang memang bisa menikmati bacaan, ya, yang bisa menikmati bacaan. Kalau yang menikmati bacaan itu tidak semuanya, karena tidak semua orang tahu itu bacaan bagus atau enggak. Kalau saya, ada orang meskipun bacaannya lempeng-lempeng, kalau memang makhrajnya bagus itu kerasa, nikmat didengerin, ya. Tapi tidak semua orang. Sedangkan irama itu semua orang pasti bisa menikmati. Nah, itu ya. Gitu. Kemudian ada orang yang iramanya itu bagus tapi bacaannya pas-pasan, bahkan kacau bacaannya. Ini tidak lebih baik dari yang kedua tadi. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kalau orang nggak ngerti tahsin dengar kayak gini langsung Masya Allah. Padahal itu kacau. Ya.
Bacaannya nggak mau yang pendek, surat Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'an. Udah mah kacau, berhentinya di a'ang lagi. Ya. Nah itu tidak lebih baik, justru lebih baik yang kedua tadi, ya. Bacaannya bagus tapi irama pas-pasan. Yang ketiga ini iramanya bagus tapi bacaannya kacau, ya. Nah yang terakhir kelompok yang keempat itu orang yang bacaannya kacau, iramanya nggak enak. Ini yang paling ngeselin, ya. Terus maunya jadi imam terus, nggak mau jadi makmum. Padahal kalau mau jadi imam ya imam silent lah, ya. Asar atau duhur yang model gini, ya. Jangan maksain jadi imam isya, maghrib, subuh, bubar jamaahnya lama-lama. Ya, ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini kan pegel yang jadi imam, ya. Pulang-pulang aduh. Pulang-pulang bapaknya minta pijit sama mamanya, "Mah pijitin mah, kenapa? Pegel denger bacaan imam tadi." Ya. Nah, seperti itu. Nah, kita termasuk yang mana? Apakah kelompok yang keempat? Kalau kelompok yang keempat kita terus naik sampai bagus bacaan dan juga bagus iramanya, ya. Nah, irama inilah yang diatur di dalam membaca Al-Qur'an. Itu ada aturan yang disebut dengan ilmu maqamat, ya. Yaitu ilmu maqamat adalah seni membaca Al-Qur'an dengan nada dan irama yang indah namun tetap dalam kaidah tajwid yang benar, ya. Jadi menjadi kelompok yang pertama tadi, ya, gitu. Nah, cara mengiramakannya gimana, ya? Ya, terus ini masih di teknologi tadi, ya. Nah, ini nama-nama irama. Ya, cukup di sini dulu. Ya, sebelum kita ke irama, Bapak Ibu, ini saya sampai jam berapa kan? Jam 10 ya? Sampai jam 10 di jadwal. 10.15 ya, karena tadi ada kepotong ya waktu. Sebelum ke ke belajar irama, irama itu dibagi menjadi 3, ya. Ini yang kaitannya dengan membaca Al-Quran. Soalnya irama maqamat ini bukan hanya dipakai baca Quran, termasuk nyanyi itu juga ada yang pakai irama maqamat. Contohnya kalau Bapak Ibu dengar siapa yang lagi populer Nisa Sabian, ya. Nisa Sabian itu lagu-lagunya pakai maqamat semua. Yang terkenal lagunya apa, Bu? Judulnya ya. Atau yang kelihatan banget itu pakai irama jiharka, misalnya Ya Jamalu, oh ya Jamalu, ya Jamalu. Nah, kalau itu namanya talhin. Jadi sudah dibentuk menjadi not balok dan sudah dipakai nyanyi. Siapapun yang nyanyi pasti begitu. Tapi jangan ditempelin pakai baca Quran. Oh ya Jamalu, ya Jamalu. Siapapun yang nyanyi pasti begitu, ya. Nggak terus pengen variasi lain. Oh ya Jamalu, ya Jamalu, kan jadi kacau. Ya, karena memang sudah dibentuk begitu. Itu namanya talhin. Bisa pakai alat musik. Atau misalnya kota santri itu pakai irama bayati. Suasana di kota santri, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kan begitu, ya. Nah, kita nggak bisa merubah, siapapun yang nyanyi pasti gitu, nggak terus suasana di kota santri misalnya, kacau jadinya, ya. Itu namanya talhin. Nah, itu nggak bisa dipakai untuk baca Quran, karena kalau baca Quran itu nagham namanya, ya, tidak dibentuk not balok. Maka kalau misalnya pakai jiharka tadi, oh ya Jamalu, ya Jamalu, jangan ditempelin Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jangan, ya, gitu. Jadi ada sendiri-sendiri. Nah, orang yang membaca Al-Quran pakai irama itu yang pertama disebut mu'alim. Mu'alim itu adalah pemula. Jadi contoh irama mu'alim itu begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu pernah pakai irama ini? Pernah ya? Atau mungkin sampai sekarang masih bertahan ya? Luar biasa. Kemudian yang kedua mujawad. Mujawad yang tadi saya contohkan biasa dipakai Ustadz Muammar ZA. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau ini biasanya cukup berat ya. Kadang-kadang yang wajahnya putih itu bisa jadi merah, yang hitam bisa jadi biru terang itu, ya. Dan saya termasuk yang merah kalau baca. Ada ibu-ibu sampai nangis itu pas saya baca Quran pakai mujawad gitu, ya. Saya pikirkan tersentuh ini orang sampai nangis. Gitu. Pas begitu beres, Bu, kenapa tadi sampai nangis? Kasihan dia, Ustaz. Saya pikir tersentuh. Ya. Ini mujawad, ya. Mujawad ini butuh nafas yang panjang, kemudian suaranya harus bisa tinggi, harus bisa rendah. Karena ketika tinggi, ya, mujawad ini harus bisa tinggi. Nggak bisa diganti pakai falsetto, itu nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Atau misalnya direndahin, Bismillahirrahmanirrahim. Kacau. Ya, makanya kalau pengen belajar mujawad itu tipe suaranya harus dilatih benar. Harus tipe suara yang bisa rendah, bisa tinggi. Cuman pada kenyataannya suara orang itu ada yang bisa rendah, bisa tinggi. Ada yang bisanya tinggi ngungkul, pas rendah nggak bisa. Ada yang bisanya rendah doang, pas tinggi nggak bisa. Ada yang rendah nggak bisa, tinggi nggak bisa. Ya, nah kalau mujawad ini harus bisa rendah, harus bisa tinggi. Kemudian mujawad ini hanya dipakai untuk acara-acara tertentu. Misalnya pernikahan atau rapat, itu pembacaan ayat suci Al-Quran yang sifatnya tematik, ya. Itu biasanya pakai mujawad. Jangan dipakai ngimamin sholat. Kebayang sholat tarawih imamnya pakai mujawad, ya. Silakan barisan diluruskan. Setelah itu imamnya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum pasrah sambil menikmati. Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, terus ditambah suratnya At-Tin. Wat-tini waz-zaitun, wat-tini waz-zaitun. 3 kali lagi. Wat-tini waz-zaitun. Lihat jam ternyata udah mau beres waktu sholat. Shadaqallahul azim. Beres sholat ditanya sama jamaah, Ustadz tadi kok watini wazaitun dibaca 3 kali, apakah Ustadz menghayati? Enggak, hafalnya baru segitu. Ya, kemudian murotal. Nah, murotal inilah yang sering digunakan untuk tadarus, kemudian untuk ngimamin sholat. Ya, nah iramanya ada 7. Mujawad juga iramanya ada 7. Ya, gitu. Ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu bayati. Ciri bayati ini adalah indah, lembut, dan syahdu. Ya. Ini biasa dipakai oleh Syekh Bandar Balilah. Kalau di Mekah itu ada imam sholat namanya Syekh Bandar Balilah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim
ولا الضالين. Ini namanya bayati asli. Nah, kalau yang lagi populer adalah bayati kurdi. Yang pakai Syekh Muhammad Toha Junaid, Syekh Misyari Rosyid, Syekh Ahmad Nufais, ya. Nah, itu pakainya bayati kurdi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gerakannya lebih lentur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Itu irama bayati kurdi. Bedanya apa di gerakannya? Itu kurdi lebih banyak gerakan. Itu mah India, ya. Sudah serius dengerin ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah nahawan. Nahawan karakternya yaitu tenang, tentram, dan damai. Ini biasa dipakai Syekh Misyari Rosyid. Termasuk ketika kemarin beliau ke Indonesia ngimamin di Jakarta, itu pakai irama nahawan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang versi yang lainnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, dan seterusnya. Itu namanya irama nahawan, ya. Kemudian berikutnya adalah irama sikah. Ini sikah ini sederhana dan menarik, ya. Seperti yang biasa dilantunkan oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Bapak Ibu kenal Syekh Sa'ad? Kenal Ustadz yang suka adzan di TV? Lah kok tahu? Itu suka ada saat adzan maghrib. Beda itu, ya. Itu bukan Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Ya, Syekh Sa'ad Al-Ghamidi ini adalah seorang imam kalau nggak salah di daerah Jeddah atau Riyadh gitu, ya. Lupa lagi saya. Itu iramanya sikah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pernah dengar Bapak Ibu yang kayak gini? Pernah, ya? Kapan? Barusan. Kemudian Hijaz. Hijaz ini sedih, ya. Sedihnya mengharukan, ya. Ini biasa dipakai Syekh Hani Arifai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang biasa dipakai adzan tadi. Hayya 'alas shalah. Ya, ini irama Hijaz. Kemudian jiharkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dan seterusnya. Karena waktunya terbatas ya, jadi saya singkat. Kemudian ros, yang biasa dipakai Syekh Sudes tadi kalau di Mekah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kalau di Madinah ada Syekh Hudayfi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, kalau Syekh Hudayfi ini idola saya Bapak Ibu, ya, karena beliau bacaannya terbaik. Jadi bacaannya bagus, suaranya ngebas, enak, ya. Maka saya waktu ke Madinah itu yang paling saya tunggu-tunggu adalah sholat berjamaah dengan beliau. Alhamdulillah Allah kabulkan, sayangnya sholat asar. Sholat gitu. Jadi dengar iramanya cuman Allahu Akbar gitu doang. Itu saya 5 waktu ulangi lagi, sholat di situ lagi. Pengen ketemu mudah-mudahan jadi imam maghrib atau isya atau subuh. Ternyata asar deh. Sampai selama di sana tuh asar terus beliau ngimaminnya. Ya, akhirnya saya tanya ke teman, Ustaz, Syekh Hudayfi ini kok ngimaminnya asar terus ya? Kata beliau, iya betul. Karena memang beliau sudah sepuh, ya. Bacaannya sudah nggak jelas karena sudah sepuh. Bayangin yang dulu bacaannya terbaik umur 70 tahun bacaan jadi nggak jelas. Kita sekarang aja udah nggak jelas bacaannya. Ya, umur 70 tahun seperti apa. Kemudian terakhir soba. Soba ini sedih ya, sedihnya memelas ya, seperti orang galau. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ini cocok dibaca pas tanggal tua Bapak Ibu. Ya. Dan ini cocok untuk ayat-ayat yang isinya tentang doa. Jadi sedihnya sedih memelas. Ya. Itu Bapak Ibu sekilas tentang irama membaca Al-Qur'an ya. Yang jadi pertanyaan selama ini Bapak Ibu di antara 7 tadi yang sering dipakai yang mana? Yang ke-8. Ya, rata-rata pakai mu'alim. Ya, itulah sekilas tentang 7 irama Al-Qur'an yang biasa dipakai oleh para qori, yang biasa dipakai para ulama ya, sudah dicontohkan oleh para ulama. Jadi ibu-ibu sudah nggak usah repot-repot ya, baca Quran jangan pakai irama tahu bulat ya. Ada tukang tahu bulat sering lewat, kita akhirnya ke bawah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jangan ya, sudah aja. Nanti orangnya jadi bingung ya yang dengernya. Gitu ya, sudah saja seperti para ulama yang sudah mencontohkan. Ya mungkin itu saja kan.